Bab asal-usul dunia spiritual. Ketika Dwight menahan aura Darren dengan segenap kekuatannya, tiba-tiba ia merasakan bahaya yang akan datang. Dia mencoba bereaksi tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tenggorokannya mengencang saat tangan Darren mencekiknya. Setelah itu, gelombang energi surga kaisar memasuki tubuhnya dan mulai menghancurkan tubuh fisiknya dengan ceroboh, langsung menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dwight merasa tak berdaya ketika rasa sakit yang hebat melandanya. Pada saat yang sama, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Apakah ini kekuatan seorang kaisar surga? Ini menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kaisar prasurga seperti dia. Tak lama kemudian, semuanya kembali hening. Aura menakutkan datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika mereka berdua muncul, leher Dwight dicengkeram seperti ayam dan tidak bisa bergerak. Terlihat jelas seberapa besar kesenjangan di antara keduanya. Dalam situasi 1 lawan 1, Dwight sama sekali tidak bisa menahan. Satu-satunya cara untuk menghentikan Darren adalah dengan seorang Haven Emperor atau puluhan petarung pra-Haven Emperor lainnya untuk menyerangnya. Selanjutnya, semua orang harus bertarung seperti hidup mereka berada di ujung tanduk. Jika mereka bertempur sendiri dan takut terluka, tidak peduli berapa banyak kaisar prasurga yang ada, mereka tidak akan mengalahkan Darren. Dwight, kamu memaksa aku melakukan ini. Di mana Diana? Apakah kamu akan memberitahu aku atau tidak? Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ekspresi Darren menjadi sangat bengkok. Dwight pernah melihat ekspresi ini sebelumnya. Saat itulah kepribadian gila Darren muncul. Saat itu, Darren hampir sama seperti sekarang. Ekspresi yang sama, nada yang sama. Tidak ada emosi di matanya, hanya penghinaan. Dwight tiba-tiba mengerti. Ketika Darren gagal merekonstruksi tubuh fisik Diana, dia telah terluka. Dia seharusnya tidak bisa menembus level Haven Emperor begitu cepat. Memaksa terobosan hanya akan menjadi bumerang. Namun, bukan hanya Darren yang melakukan itu, tetapi dia juga berhasil. Ini bertentangan dengan akal sehat. Aspek yang paling tidak biasa dari Darren adalah dia memiliki 2 kepribadian. Dwight telah mencari buku-buku sejarah kuno domain spiritual, tetapi dia tidak menemukan catatan lain yang menyebutkan kepribadian ganda. Kepribadian ganda sangat langka. Ketika kepribadian yang bengis menguasainya, kekuatan Darren akan meningkat, tetapi dia akan kehilangan akal sehatnya. Ada sebersit alasan dalam keadaan Darren yang melakukan kekerasan saat ini. Mungkinkah kedua kepribadian itu telah menyatu? Apakah ini alasan mengapa dia menjadi kaisar surga? Alasan Dwight masuk akal. Apa yang dibawa Mirklestar Mysticism kepadanya bukan hanya prediksi yang akurat tetapi juga pikiran yang jernih. Setelah beberapa pengamatan mendetail tentang perilaku Darren, dia bisa menebak kebenaran dari masalah ini. Darren, kau, tenang! Dwight berjuang untuk berbicara dengan leher dicekik. Aku tidak bisa tenang. Katakan di mana Diana. Kalau tidak, aku tidak akan menahan diri. Walau kamu sudah mengajariku banyak hal dan bisa dianggap setengah tuan bagiku, aku akan membunuhmu. Ucap Darren panik. Dwight merasa aura Darren semakin ganas dan ia bisa membunuhnya kapan saja. Ia mulai merasa sedikit cemas. Pikirannya berpacu bagaimana menyelesaikan krisis yang dihadapinya. Dia sudah melihat kepribadian Darren yang gila, dan dia berada di luar nalar. Dwight berjuang beberapa kali. Darren berpikir bahwa Dwight akan mengungkapkan lokasi Diana kepadanya, jadi dia sedikit mengendurkan cengkeramannya. Dwight yang akhirnya bisa bernafas, berpikir sejenak dan mulai mencoba membujuknya. Darren, aku tahu bahwa Diana penting bagimu. Dia sangat penting sehingga kamu menyerahkan segalanya untuknya. Namun, pernahkah kamu memikirkan betapa hancur hati dan kecewanya dia jika melihat kamu seperti ini? Yang dia inginkan adalah kamu yang tenang dan pendiam. Dia tidak ingin kamu dalam keadaan ini, yang akan menghancurkan langit dan bumi sedikit pun ketidakbahagiaan. Dia tahu bahwa jika dia ingin Darren kembali ke dirinya yang dulu, dia hanya bisa memulai dengan Diana. Dia adalah obsesi Darren. Setelah itu, Dwight menyulap cermin. Cermin itu memantulkan penampilan Darren saat ini. Ketika Darren melihat penampilan buasnya di cermin, dia langsung tercengang. Apa itu aku? Kenapa aku memiliki ekspresi yang menakutkan? Jika Diana melihatku seperti ini, apakah dia akan membenciku? Apakah dia tidak menyukaiku? Apakah dia akan meninggalkanku? Tidak. Tidak. Dia sama sekali tidak bisa membiarkannya melihatnya seperti ini. Darren melepaskan leher Dwight, lalu memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak kesakitan. Keluar! Pergi dari sini! Keluar dari tubuhku! Kemudian, dia mengubah ekspresi dan suaranya. Dia mencibir dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk memintaku keluar sekarang. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah lama mati. Bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surga? Kamu ingin membakar jembatan setelah menyeberanginya? Tidak mungkin. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengizinkanku mengendalikan tubuhku.
Dasar bajingan terkutuk, kamu membohongiku. Darren berkata sambil menggertakkan giginya dengan geram. Lalu dia mencibir dan berkata, kamu memang memegang kendali. Aku tidak berbohong padamu. Tapi setelah integrasi, kita tak bisa dibedakan. Tidak ada hal seperti siapa yang memegang kendali. Dengan lebih banyak waktu, kepribadian kita akan benar-benar bergabung. Kami akan berbicara lebih sedikit satu sama lain di masa depan, dan kami akan terbiasa perlahan. Tidak. Aku tak mau ini. Tersesat. Hah? Dalam mimpimu. Kita kembar. Konstitusi kembar kita adalah yang paling langka di alam semesta. Dan jika kita gabungkan, kita akan naik ke puncak. Jika kita berpisah, kita akan jatuh ke dunia fana. Tapi sekarang kita terintegrasi. Semua yang menanti kita adalah masa depan yang cerah. Semua alam semesta dan segudang dunia akan menunggu kita untuk menaklukkan mereka. Aku tidak membutuhkannya. Aku hanya butuh Diana. Selama aku bisa bersamanya dan hidup bersamanya selama sisa hidupku, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika aku harus hidup dalam pengasingan di pegunungan dan tidak pernah pergi lagi, aku bersedia. Dia hanya seorang wanita. Ketika kita memerintah alam semesta, kamu dapat memiliki banyak wanita Imperial Realm yang kamu inginkan. Setiap dari mereka akan lebih baik dari Diana. Aku hanya menginginkan Diana. Aku hanya ingin Diana. Aku tidak ingin orang lain. Hanya karena kamu tidak menginginkannya sekarang bukan berarti kamu tidak akan menginginkannya di masa depan. Ketika kita benar-benar berintegrasi, kamu tidak akan berpikir seperti itu lagi. Setelah Dwight mendapatkan kembali kebebasannya, dia dengan cepat mundur ke jarak yang aman. Tentu saja, hanya Dwight yang berpikir bahwa jarak itu aman. Padahal, jika Darren ingin menyerangnya, sejauh apapun jaraknya, dia tidak akan aman. Melihat Darren yang terus-menerus berpindah-pindah di antara dua kepribadiannya, Dwight tahu bahwa ia benar. Darren mencapai tahap Half Emperor karena kepribadian gandanya telah menyatu. Menurut kepribadian yang lain, setelah integrasi, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang lebih kuat. Mulai sekarang, Darren akan selalu memiliki kepribadian yang keras dan mudah tersinggung. Jika dia merasa sedikit tidak senang, dia akan membunuh seperti yang dia lakukan hari ini. Dwight berpikir, apa yang harus aku lakukan? Darren sudah mencapai tingkat Half Emperor dan suka sekali membunuh. Bukankah seluruh domain spiritual sekarang dalam bahaya besar? Dia benar-benar khawatir. Ah! Darren memegang kepalanya dan berteriak kesakitan. Kenyataannya, pengejarannya sederhana. Dia ingin tinggal di domain spiritual dan bersama Diana. Ia ingin memiliki rumah dan anak sendiri. Namun, ada suara lain di hatinya. Kamu harus keluar, meninggalkan domain spiritual, menaklukkan peradaban satu demi satu, melakukan perjalanan melalui alam semesta, dan menjadi yang maha kuasa. Itu yang harus kamu lakukan. Dua pikiran itu terus beradu, hingga membuat Darren hampir gila. Ia tidak tahu harus memilih bagaimana. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Whoosh! Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang seketika. Dwight melihat Darren menghilang. Ia merasa rileks dan khawatir secara bersamaan. Meskipun dia aman untuk saat ini, bahaya sebenarnya belum datang. Setelah mencapai tingkat Half Emperor, Darren tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menekannya. Ketika ditambah dengan fakta bahwa itu kepribadian ganda dapat meletus setiap saat setelah integrasi mereka, tidak ada tempat yang aman di domain spiritual. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dwight berpikir sejenak dan memutuskan untuk memeriksa Diana terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Dengan paksa menahan ketidaknyamanan di tubuhnya, dia melambaikan tangannya, dan nebula yang rumit muncul di depannya. Setelah itu, dia mengutak-atik nebula dan mulai menyimpulkan menggunakan metode rahasia Myrtle Star Mysticism. Tiba-tiba, Dwight bangkit kembali dari nebula yang baru saja disulapnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia mundur beberapa langkah. Tubuhnya sudah terluka parah oleh kekuatan Half Emperor milik Darren. Reaksi balik itu menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Ini adalah... Dwight melihat nebula di depannya dan terkejut. Tidak bisakah aku mencari tahu apa-apa tentang Diana bahkan setelah casting Myrtle Star Mysticism? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah melakukannya di masa lalu, jadi mengapa aku tidak bisa melakukannya sekarang? Sepertinya hanya ada dua kemungkinan. Salah satu alasannya karena Diana sendiri. Misalkan kekuatannya melebihi Dwight, atau dia belajar teknik rahasia pada tingkat mistisisme Myrtle Star yang sama atau mencapai senjata divine kuno tertentu dengan fungsi penyembunyian. Dalam hal ini, dia mungkin tidak bisa membuat prediksi tentangnya. Alasan kedua bisa jadi gangguan eksternal. Ini jauh lebih rumit. Menurut spekulasi Dwight, kemungkinan pertama tidak mungkin. Tapi alasan kedua adalah mungkin. Ada kemungkinan besar bahwa Diana dan Dominic S. Nasib terlalu terkait dan mempengaruhi dirinya. Adapun mengapa dia tidak tahu siapa Dominic, Dwight tidak yakin, karena dia belum pernah melihatnya. Huff!
Ia menarik napas dalam beberapa kali dan berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan diri. Begitu banyak hal telah terjadi selama periode ini. Tim mesin super dan perlombaan pemakan jiwa bergabung untuk meluncurkan serangan diam-diam yang memaksa Diana meledakkan tubuhnya dan mengeluarkan rohnya ke domain spiritual untuk pemulihan. Dia bertemu dengan seorang pria misterius bernama Dominic Lewis, yang tidak dapat dilihat bahkan dengan Myrtlestar Mysticism. Setelah roh Diana pulih, tubuh fisiknya dihancurkan oleh Wyatt selama rekonstruksi. Pada akhirnya, rohnya terluka parah, dan dia tidak punya pilihan selain memasuki dunia spiritual lagi untuk menyembuhkan. Sekarang, Darren secara sembrono dan paksa menggabungkan kedua kepribadiannya hingga mencapai tingkat Haven Emperor yang legendaris. Hal ini menyebabkan hilangnya dirinya yang asli, dan dia menjadi sumber bahaya yang bisa mengamuk kapan saja. Myrtlestar Mysticism, yang selalu berhasil, sekarang tidak efektif pada Wyatt dan Dominic, membuat Dwight merasa tidak tenang. Dia sangat bergantung pada seni rahasia Myrtlestar Mysticism, yang telah membantunya mengubah banyak bencana menjadi berkah. Begitu kehilangan efeknya, dia hanya bisa berlarian seperti ayam tanpa kepala. Setiap peristiwa menandakan bahwa bencana besar akan segera terjadi di domain spiritual. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah mereka akan selamat. Dwight tahu. Dilihat dari situasi saat ini, tim mesin super dan perlombaan pemakan jiwa ditakdirkan. Mereka tidak bisa melawan Kaisar Surga seperti Darren. Namun, itu tidak berarti bahwa domain spiritual akan memiliki waktu yang mudah. Begitu Diana menolak Darren, domain spiritual akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bahkan bisa dihancurkan. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Dwight tidak punya ide bagus saat ini, jadi dia tidak bisa menahan desahan. Menghela napas. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Dia harus mencari kesempatan untuk bertemu Dominic Lewis misterius terlebih dahulu. Dia adalah faktor yang paling tidak pasti. Kemudian dia akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa memberitahu Diana betapa seriusnya situasinya. Bahkan jika dia tidak menyukai Darren, dia masih berharap dia akan membuat pilihan yang tepat untuk keselamatan semua makhluk hidup di domain spiritual. Lagi pula hanya dia yang bisa menstabilkan Darren dan membuatnya tidak mengamuk. Tetapi bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Darren terlalu berbahaya dan tidak bisa mentolerir kesalahan sekecil apapun. Jika dia meletus, seluruh domain spiritual akan menderita. Setelah Darren pergi, dia menuju keluar dari domain spiritual. Dia sangat perlu melampiaskan amarahnya. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tinggal di sini. Dia harus pergi ke tempat lain. Dia menuju markas tim mesin super, Otak Mother. Perlombaan ini telah mencoba menyerang domain spiritual berkali-kali dan merebut sumber dayanya. Mereka bahkan telah melukai Diana, memaksanya untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri agar bisa bertahan hidup. Diana adalah titik lemah Darren. Siapapun yang berani menyakitinya akan menderita balas dendam Darren. Darren membenci tim mesin super sampai ke tulang. Ia sudah lama ingin menyingkirkan mereka. Namun, dia tidak memiliki kekuatan di masa lalu. Tapi sekarang, itu berbeda. Darren, yang telah menjadi Kaisar Surga, lebih kuat dari kebanyakan peradaban level 9. Tim mesin super tidak memiliki Kaisar Surga. Jika tidak, mereka tidak akan gagal berkali-kali untuk menyerang domain spiritual. Seberapa kuat efektivitas tempur seorang Kaisar Surga? Itu sepenuhnya mampu memusnahkan peradaban level 9, itu hanya masalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Tapi tentu saja, itu dengan syarat peradaban level 9 tidak memiliki Kaisar Surga yang menjaganya. Saat ini, di markas tim mesin super, robot yang tak terhitung jumlahnya bekerja dengan tertib. Otak Maro dari tim mesin super terlihat sangat mirip dengan otak manusia dari kejauhan. Ia melayang di udara. Inilah mengapa disebut otak Maro. Namun, ukuran Maro Brain sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari planet terbesar dari domain spiritual. Ada banyak tentakel yang terbentang darinya. Setiap tentakelnya tebal dan panjang. Itu hanyalah monster abnormal yang sangat besar. Dibandingkan dengan Maro Brain, tim mesin super bahkan bukan butiran pasir. Siapapun yang melihat Maro Brain tim mesin super untuk pertama kalinya akan merasa sangat terkejut. Metode reproduksi ras ini benar-benar berbeda dari mereka yang secara alami lahir di alam semesta. Otak Maro akan terus-menerus melahap semua jenis sumber daya dan energi di alam semesta, menciptakan tim mesin super yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat mereka berjuang untuk itu. Otak Maro tidak tinggal di satu tempat. Setelah melahap peradaban, Maro Brain akan memindahkan tubuh besarnya ke lokasi lain. Otak Maro dari tim mesin super saat ini duduk di lokasi peradaban level 8. Namun, Maro Brain hampir sepenuhnya melahapnya dan menghabiskan sumber dayanya. Itu menjadi sunyi senyap. Itu tidak lagi berkembang seperti sebelumnya. Kehidupan yang dulu hidup di peradaban ini sudah lama menghilang. Dikatakan bahwa itu sebagian kecil dari mereka telah melarikan diri ke dalam domain spiritual dan berjuang di pintu kematian.
5 pejuang kekaisaran yang membelah domain spiritual sangat menyadari para pengungsi ini. Mereka diam-diam setuju untuk mengizinkan mereka memasuki domain spiritual dan melanjutkan keberadaan mereka yang malang. Setelah Darren pergi, Dwight menghubungi Dickens dan Dylan. Tak lama setelahnya, mereka muncul. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Darren. Mereka bingung dengan pemanggilan Dwight yang tiba-tiba. "Senior Dwight, kenapa kamu memanggil kami ke sini?" Dylan bertanya. "Apa yang terjadi?" "Aku sedang menjalani penyembuhan," timpal Dickens. "Dia terluka parah akibat ledakan LV-6 tim mesin super. Sejauh ini, dia belum pulih sepenuhnya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan bantuan obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Dwight sudah tenang. Seseorang tidak akan bisa membayangkan bahwa dia baru saja melalui pertarungan besar dan terluka parah. Tepatnya, seharusnya tidak disebut perkelahian. Dia dipukuli begitu parah sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan Darren, seorang kaisar surga, ketika dia dalam keadaan mengamuk. Di depan kaisar surga, apakah itu kaisar awal atau kaisar kuno, mereka tidak akan berbeda dengan semut baginya. "Aku memintamu datang ke sini karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh domain spiritual. Jika kita tidak menganggapnya serius, kita semua akan mati," Dwight mengumumkan dengan serius. Dickens dan Dylan tahu betapa seriusnya situasinya ketika mereka melihat ekspresi Dwight. "Apakah tim mesin super dan ras pemakan jiwa akan bergabung untuk menyerang kita? Bajingan! Mereka pasti tahu kita terluka, jadi mereka memilih untuk menyerang kita saat ini." "Jangan khawatir, Senior Dwight. Meskipun aku belum sepenuhnya pulih, aku masih bisa bertarung. Dalam kasus terburuk, aku akan meledakkan tubuh fisikku dan binasa bersama mereka." Dickens marah karena marah. "Dickens benar. Tidak ada pengecut di domain spiritual. Kita akan bertarung sampai mati." Dylan mengertakkan giginya, hatinya berkecamuk karena marah. Mereka berdua telah mengalami banyak hal di domain spiritual dan memiliki perasaan yang mendalam untuk itu. Ini adalah tanah air mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Ini bukan tentang tim mesin super atau ras pemakan jiwa. Mereka bukan lagi ancaman bagi kita. Kita memiliki krisis yang lebih besar di tangan kita daripada aliansi mereka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Dwight tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dickens dan Dylan saling melirik. Keduanya bingung. Mereka bertanya-tanya. Aliansi antara tim mesin super dan ras pemakan jiwa bukan lagi ancaman? Kapan ini terjadi? Kenapa kita tidak tahu tentang hal itu? Krisis yang lebih besar? Apa itu bisa? Ini terkait dengan hidup dan mati domain spiritual? Mereka merasa pikiran mereka berantakan. Mereka tidak bisa mengerti maksud Dwight. "Jangan membuat kami terus menebak-nebak. Ceritakan apa yang terjadi. Apa kita sedang menunggu Darren? Kenapa dia belum datang? Secara teknis, dia seharusnya datang lebih awal dari kita," tanya Dickens dengan bingung. "Krisis adalah tentang Darren. Apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin membuatmu terpana, tapi itu benar," kata Dwight dengan suara yang dalam. Dickens dan Dylan tetap diam. Mereka menunggu Dwight menyelesaikan kata-katanya. "Kamu ingat banyak makhluk yang mati terakhir kali Darren mengamuk?" Dwight bertanya sambil menatap mereka berdua. "Ya, benar. Rasanya seperti neraka. Aku tidak akan pernah melupakannya." Dickens mengingat waktu itu. Pada saat yang sama, jejak ketakutan muncul di wajahnya. Rupanya, dia mengalami trauma psikologis saat itu. Dia sudah mencapai alam kekaisaran dan melewati banyak hal. Pasti adegan yang sangat berdarah dan brutal membuatnya trauma. Dylan pun menggigil ketakutan ketika mengingat adegan itu. Keduanya kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka bertanya dengan suara gemetar pada saat bersamaan. "Apakah Darren sudah gila lagi?" Setelah Dwight menekan Darren gila terakhir kali, mereka menyarankan untuk membunuhnya. Tapi Dwight menjamin bahwa Darren tidak akan menjadi gila lagi, jadi mereka melepaskan ide itu. Darren sudah lama tidak menjadi gila untuk saat ini. Apa dia marah lagi? "Sesuatu yang lebih serius dari itu," Dwight menjawab. Dia kemudian mulai menjelaskan. Darren memiliki kepribadian ganda, yang jarang terjadi di alam semesta. Yang satu normal, tapi yang lainnya mudah gila. Selama Darren terpancing, kepribadian maniknya akan muncul dan menguasai tubuhnya. Kekuatannya akan melambung, tapi dia akan kehilangan akal sehatnya dan menghancurkan semua yang dilihatnya. Awalnya, kepribadian maniknya terkendali. Namun, dia menyalahkan kurangnya kekuatan karena ketidakmampuan Diana untuk merekonstruksi tubuh fisiknya, jadi dia secara paksa berusaha menerobos ke peringkat kaisar surga. Ketika dia akan gagal, kepribadian maniknya muncul dan menyatu dengan kepribadian normalnya, jadi akhirnya, dia berhasil.
Setelah Dwight memberikan laporan singkat tentang masalah ini, Dickens dan Dylan membelalakan mata, mereka tak percaya. Mereka akhirnya tahu mengapa Dwight mengatakan bahwa itu adalah krisis yang lebih besar daripada aliansi antara tim mesin super dan ras pemakan jiwa. Apa kamu mengatakan bahwa kedua kepribadian Darren sudah menyatu, sehingga dia akan mengamuk sewaktu-waktu? Apakah dia sudah mencapai peringkat Half Emperor? Dylan pun tergagap. Ya, baiklah, sekarang dia adalah kaisar surga. Siapa yang bisa menekannya jika dia mengamuk? Dickens bertanya. Tidak ada orang, bahkan aku. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak bisa mengalahkan kaisar surga. Dwight menggelengkan kepalanya. Dickens tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah aku bilang bunuh dia terakhir kali kamu menekannya, tapi kamu tak mendengarkanku. Kamu mengatakan bahwa itu dia sangat berbakat dan dapat membantu mengembangkan domain spiritual. Tapi bagaimana sekarang? Dia akan menghancurkan domain spiritual. Berhentilah mengeluh, Dickens. Itu sama sekali tidak membantu masalah ini. Prioritasnya adalah mencari solusi. Kata Dylan. Milik Darren sudah mencapai peringkat Half Emperor. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menunggu kematian kita? Berlutut di hadapannya dan memohon agar dia tidak menjadi gila? Berhenti berdebat tentang hal itu. Ini semua salahku. Aku pikir aku bisa mengendalikan Darren dengan bantuan Myrtle Star Mysticism. Namun, aku tidak menyangka kekuatannya akan meningkat begitu cepat. Keadaan di luar jangkauanku saat ini. Dwight menghela napas. Jika dia mengantisipasi apa yang terjadi, dia akan membunuh Darren. Dalam analisis terakhir, dia terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Dia sempat meremehkan Darren. Akibatnya, dia hampir dibunuh olehnya. Dickens tidak bermaksud menyalahkan Dwight. Lagi pula, Dwight lebih kuat darinya. Selain itu, Dwight telah mengajarinya cara berkultivasi sebelumnya. Meskipun mereka bukan tuan dan murid, Dickens selalu menganggap Dwight sebagai tuannya. Semua orang sangat menghormati Dwight. Dickens heran saat mendengar ucapan Dwight. Darren adalah seorang kaisar surga. Jika dia mengamuk, siapa yang bisa menghentikannya? Semua orang akan hancur. Dan domain spiritual akan hancur. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain melarikan diri? Pejuang Imperial Realm bisa melarikan diri, seperti halnya pejuang Realm Divine. Tapi apa yang harus dilakukan rakyat biasa? Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk mati. Begitu mereka bertemu Darren, mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat itu, setelah Darren mengamuk, makhluk yang tak terhitung jumlahnya musnah. Itu kecelakaan yang tragis. Dickens memiliki ingatan yang kuat tentang itu. Untuk sesaat, pikirannya berantakan, jadi dia mengucapkan ucapan ofensif itu. Tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, dia dan Dylan menyarankan kepada Dwight bahwa dia membunuh Darren. Tetapi Dwight tidak mendengarkannya, yang menyebabkan konsekuensi yang sekarang mereka hadapi. Tentu saja, mereka memiliki keluhan terhadap Dwight. Senior Dwight, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dylan dengan khawatir. Dia sangat menyadari konsekuensinya jika seorang kaisar surga kehilangan akal sehatnya. Jika tim mesin super dan ras pemakan jiwa bergandengan tangan untuk menyerang domain spiritual, mereka akan mencoba bertarung. Tidak diketahui siapa yang akan menang pada akhirnya. Domain spiritual masih memiliki peluang bagus untuk menang. Tetapi jika Darren mengamuk, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tidak heran Dwight mengatakan bahwa itu adalah krisis yang lebih besar daripada aliansi antara tim mesin super dan perlombaan pemakan jiwa. Diana satu-satunya yang bisa menyadarkan Darren. Jika dia bersamanya, dia akan cenderung tidak kehilangan akal sehatnya. Kata Dwight. Ketika Dickens dan Dylan mendengarnya, mata mereka berbinar karena terkejut. Mereka seperti melihat secercah harapan. Mereka harus merebut sedotan penyelamat hidup ini. Darren sangat peduli pada Diana. Selama dia bersamanya, dia akan mencoba yang terbaik untuk menjaga kewarasannya. Itu ide yang bagus. Cari Diana segera dan minta dia tinggal bersama Darren. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang, ini bisa memberi kita waktu untuk memikirkan metode lain. Desak Dickens. Aku akan pergi menemui Diana nanti. Namun, dia tidak dalam kondisi baik sekarang. Sulit mengatakan apakah dia akan bersedia kembali dan tinggal bersama Darren. Aku tidak bisa memaksanya untuk kembali, kan? Dwight berkata dengan ragu. Ini mendesak. Diana masih menunggu kesempatannya. Dia harus kembali. Jika Darren mengamuk, domain spiritual akan hancur. Dickens segera meninggikan suaranya. Dia tidak bercanda. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di domain spiritual. Diana harus kembali. Itu benar. Diana satu-satunya orang yang bisa membuat Darren tetap waras. Jika dia tidak kembali untuk menjaganya, domain spiritual akan berada dalam bahaya. Tambah Dylan. Dia berada di pihak yang sama dengan Dickens dalam masalah ini.
Dwight harus membawa Diana kembali. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku berspekulasi bahkan jika Darren mengamuk kali ini, dia akan lebih waras dari terakhir kali sejak kedua kepribadiannya menyatu. Apalagi dia menyalahkan kurangnya kekuatan atas ketidakmampuan Diana merekonstruksi tubuh fisiknya. Saat ini, dia seharusnya mencari tim mesin super dan lomba pemakan jiwa untuk membalasnya. Jelas Dwight. Meski begitu, Diana harus kembali. Jika tidak, Darren akan menyerang domain spiritual jika tidak dapat melihatnya setelah ia memusnahkan tim super mesin dan ras pemakan jiwa. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dickens tidak terhibur dengan kata-kata Dwight. Dia bersikeras meminta Diana kembali menjaga Darren. Dia tidak akan merasa lega sampai dia melihatnya kembali. Dylan mengangguk tanda setuju. Sekali Darren melampiaskan kemarahannya pada tim super mesin dan perlombaan pemakan jiwa, untuk sementara dia akan mendapatkan kembali kewarasannya. Namun, situasinya masih mendesak. Kalian berdua, berhenti berlatih. Pergi dan kumpulkan semua orang dan siapkan mereka. Meskipun mungkin tidak berguna, lebih baik melakukannya daripada tidak. Aku akan menemui Diana. Bagus. Kamu harus membawanya kembali. Keamanan seluruh domain spiritual turun padanya, kata Dickens. Baiklah, akan aku coba. Namun sebenarnya, Dwight tidak terlalu percaya diri. Dominic adalah faktor yang belum ditentukan dalam hal ini. Sekuat Wyatt, dia hanya bisa bersembunyi dari Myrtlester Mysticism. Namun, Dwight menderita beberapa reaksi ketika ia mencoba menggunakan Myrtlester Mysticism pada Dominic dan Diana. Dia harus Dominic serius. Sejak ia memperoleh mistisisme Myrtlester di zaman kuno, ia telah meramalkan nasib banyak orang tanpa menderita reaksi apapun. Tapi Dominic pengecualian. Dia harus melihat Diana dan Dominic sebelum dia bisa membuat keputusan. Bagaimana jika Dominic bisa menekan Darren? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Segala sesuatu di alam semesta memiliki sesuatu yang mempromosikan atau membatasinya. Tidak ada yang bertentangan dengan hukum surga. Selalu ada secercah harapan dalam segala hal. Setelah menguasai Myrtlester Mysticism, Darren sangat percaya pada nasihat peringatan kuno. Dia percaya bahwa Dominic mungkin harapan untuk kelangsungan hidup domain spiritual. Jika Dominic bisa menyembuhkan Darren, itu akan lebih baik. Bahkan jika Diana bisa menemani Darren, itu bukanlah solusi jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan kehilangan akal sehatnya di masa depan. Jika Diana tidak bisa lagi membuat Darren tenang, itu akan menjadi bencana bagi domain spiritual. Untuk saat ini, situasinya tidak terlalu buruk. Setidaknya, saat menyebut Diana, Darren akan sadar kembali dan tidak melakukan hal gila. Hal-hal belum sampai pada yang terburuk. Dickens tidak puas dengan jawaban ambigu Dwight. Dia berpikir, ini masalah hidup dan mati. Bagaimana dia bisa begitu asal-asalan? Jadi dia berkata, Senior Dwight, kamu harus melakukan yang terbaik. Belum sempat menyelesaikannya, Dylan menyela. Senior Dwight, kami percaya padamu. Jangan khawatir, temui saja Diana. Kami akan mengurus sisanya. Bagus. Terima kasih atas pengertian kamu. Kamu seharusnya sudah pulih, tapi tidak ada cara lain sekarang. Jika kita tidak menyelesaikan masalah, itu tidak akan berguna bahkan jika kamu pulih ke kondisi puncak kamu. Artinya, kecuali kamu mencapai peringkat half number. Dwight mengangguk. Kami mengerti. Setelah mengatakan itu, Dickens dan Dylan pergi. Dwight berdiri di sana, tidak bergerak. Dia hanya tahu bahwa Diana ada di dunia spiritual. Karena blok Dominic S kekuatan, ia tidak bisa menghitung lokasi yang tepat melalui Myrtlester Mysticism. Dunia spiritual itu besar, dan tidak mudah menemukan seseorang di sana. Tidak peduli apa, dia harus memasuki dunia spiritual terlebih dahulu. Dia berangkat ke tempat yang aman untuk menyiapkan lapangan pertahanan. Kemudian, dia akan memasuki dunia spiritual untuk mencari Diana. Di Amberwell, dunia spiritual. Seiring waktu berlalu, kota secara bertahap kembali tenang. Jelas, pertarungan tidak terjadi. Pavilion harta karun masih buka untuk bisnis seperti biasa. Barulah semua orang sadar. Dominic adalah pemilik pavilion harta karun dan orang yang telah membunuh Sean dan Lillian. Karena pavilion harta karun berani membeli properti semua orang pada saat yang sangat penting, mereka harus penuh percaya diri. Jika tidak, begitu pertarungan terjadi, properti itu akan menjadi tidak berharga. Terlihat bahwa Dominic bukanlah manusia biasa. Dia tetap tidak terluka di bawah serangan gabungan oleh keluarga Ortiz dan Kent. Bahkan jika dia harus membayar beberapa harga secara rahasia, kekuatan yang mendukungnya pasti sama perkasanya dengan kedua keluarga. Jika tidak, kedua keluarga tidak akan melepaskannya begitu saja. Benar saja, ia percaya diri. Pantas saja dia berani membunuh Sean dan Lillian. Sekarang pertarungan tidak terjadi, mereka yang telah meninggalkan dunia spiritual kembali satu demi satu. Tentu, mereka ingin membeli kembali properti yang telah mereka jual. Akibatnya, harga di Amberwell meroket sekali lagi.
Pavilion harta karun bisa saja memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Namun, ketika Lori bertanya Dominic tentang hal itu, jawaban Dominic adalah di luar harapannya. Dominic menjawab lugas. Tidak, aku tidak akan menjual apa yang telah aku beli. Teruslah membeli, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Aku menikmati menghabiskan uang. Lori tidak terkejut. Dominic selalu menghabiskan uang seperti air. Dia suka membeli barang, tapi dia tidak pernah menjualnya. Bahkan jika dia hanya melemparkannya ke sudut, dia tidak akan menjualnya demi uang. Dia punya banyak uang untuk disiram. Karena dia berkata begitu, Lori melakukan apa yang diperintahkan. Dia menaikkan harga pembelian, tetapi bisnis masih menurun dari hari ke hari. Saat ini, sangat sedikit orang yang ingin menjual properti mereka. Semua orang membeli barang alih-alih menjualnya. Dominic menganggur di dunia spiritual. Setelah gadis kecil itu tertidur di pelukannya, dia menyalakan sistem untuk memeriksa berapa banyak poin super kaya yang sekarang dimilikinya. Poin super kayanya tumbuh jauh lebih lambat daripada beberapa hari yang lalu. Setelah dia menghabiskan 1 juta poin untuk meningkatkan teknik cloning ke level 6, dia hanya memiliki beberapa ratus ribu poin tersisa. Tetapi dia membutuhkan 10 juta poin untuk meningkatkan konstitusi, vitalitas, atau teknik cloning ke tingkat berikutnya. Perjalanan masih panjang. Namun, ia tidak terburu-buru. Dia yakin kekuatannya saat ini cukup untuk menghadapi berbagai krisis dan kecelakaan. Vitalitasnya berada di level 10 Kaisar kuno, efektivitas tempurnya berada di prasurga Kaisar, dan dia memiliki 81 klon. Dia cukup kuat untuk membuat orang menggigil kemanapun dia pergi. Saat gadis kecil itu makan dan tidur, dia tumbuh dari hari ke hari. Dia makan banyak harta divine setiap kali makan. Jika bukan karena pengalaman terakhirnya, Dominic akan bertanya-tanya apakah dia bisa mencerna begitu banyak harta divine. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia tampak seperti berusia 5 atau 6 tahun. Tetapi sekarang dia tampak seperti gadis berusia 10 tahun. Agak menakutkan betapa cepatnya dia tumbuh dewasa. Suatu pagi, ketika Aurora bangun, Dominic sudah pergi. Dia tidak pergi untuk menemukannya. Sebaliknya, dia naik ke atap dan duduk sendirian di sana, menatap kosong ke langit. Dia mengingat beberapa peristiwa dari masa lalu, tetapi terlalu membingungkan untuk terhubung satu sama lain. Saat dia melamun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di atap. Ketika Dominic kembali ke kamarnya, dia tidak melihat Aurora. Dia memindai ruangan dengan vitalitasnya dan menemukan bahwa dia ada di atap. Jadi dia terbang ke sana dan duduk di sampingnya. Mereka duduk berdampingan, melihat ke langit dan tidak berkata apa-apa. Setelah lebih dari 10 menit, Aurora bertanya, "Apa kamu punya banyak pertanyaan untukku?" Dominic melihat kejauhan dan menjawab, "Ya, tapi aku tidak akan bertanya. Aku tunggu sampai kamu mau cerita. Aku akan menjadi pendengar yang baik dan memberimu nasihat." "Terima kasih." Dia berbalik untuk melihat profilnya dan tersenyum cantik. Dia tampak seperti gadis berusia 10 tahun, imut seperti boneka. Dia berbalik untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Sama-sama. Aku seseorang yang bisa kamu andalkan. Beritahu aku jika ada yang mencoba menggertakmu. Siapapun itu, aku akan menendang pantatnya untukmu." Dia mengangguk penuh semangat dan berseri-seri. "Kesepakatan." Belakangan ini, dia bersama Dominic setiap hari. Dengan persediaan harta divine yang tidak terbatas dan aromanya yang dia hirup setiap hari, dia tumbuh dengan cepat dan mengingat beberapa masa lalunya. Tapi dia tidak ingat banyak. Itu hanya fragmen yang tidak bisa dihubungkan bersama. "Sejauh ini, aku hanya mengingat sedikit hal, dan itu berantakan bagiku. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Aku akan memberitahumu saat aku mengingat semuanya. Aku janji tidak akan pergi tanpa berpamitan lagi." Katanya serius. Setelah mendengar itu, Dominic marah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. "Nah, sekarang setelah kamu mengungkitnya, aku akan memberimu pelajaran." Saat senyumnya menghilang, ekspresinya menjadi serius. Menatap gadis kecil itu, dia dengan marah memarahinya. "Oh, ternyata kamu tahu aku kesal. Kamu menghilang, hanya meninggalkan catatan. Aku bahkan tidak tahu kemana kamu pergi atau bagaimana menghubungimu. Apa yang kamu coba lakukan? Apa kamu mencoba memutus kontak denganku? Aku sudah mengurus kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu padaku?" Aurora jadi panik. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu marah. Bibirnya bergetar dan dia hampir menangis. "Maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pergi tanpa memberitahumu. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Aku lupa memberitahumu. Aku menyesalinya sekarang." Katanya meminta maaf. Dominic akan memberinya pelajaran sehingga dia tidak akan pernah melakukan itu lagi. Namun, saat melihat wajah sedihnya, hatinya melunak. Ia tidak tega melihatnya menangis. Jadi dia menyerah ide.
Ia tahu bahwa terkadang ia terlalu berhati lembut. Saat menghadapi wanita-wanita di sekitarnya saja dia tak tega menyakiti mereka apalagi Aurora yang sangat menggemaskan. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memeluknya, lalu membujuknya. Baiklah, baiklah. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan ulangi lagi, atau aku akan sedih. Oke, aku akan ingat itu. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Apapun yang terjadi, aku akan memberitahumu. Itu benar. Gadis baik. Dwight menyulap bidang pertahanan sebelum membiarkan jiwanya memproyeksikan ke dunia spiritual. Kultivator Imperial Realm bisa memasuki dunia spiritual tanpa batasan. Tidak ada yang memahami dunia spiritual lebih dari Dwight, yang tertua dan paling berpengetahuan dari semua penghuni domain spiritual. Itu bukan domain virtual, melainkan artefak ruang waktu. Artefak ruang waktu yang berisi dimensi saku di mana roh seseorang bisa masuk ke dalam untuk melatih dan meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Itu membuatnya sangat berguna dan efektif bagi mereka yang kurang berkuasa. Tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk kultivator kekuatan besar. Pelatihan di dalam dunia spiritual akan memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada mereka. Itu membuat pelatihan di dunia spiritual menjadi upaya yang ideal hanya bagi kaum muda untuk membangun dan memperkuat dasar-dasar mereka. Hanya dengan memperkuat fundamental seseorang, seorang kultivator dapat menikmati jalan yang lebih mulus dengan lebih sedikit hambatan. Hampir setiap faksi dengan kekuatan dan pengaruh yang cukup besar memiliki bailiwicks masing-masing di dalam dunia spiritual. Setelah mencapai tingkat kematangan tertentu, keturunan keluarga dan faksi semacam itu akan dikirim ke dunia spiritual. Alasan utama untuk itu adalah untuk setiap anggota garis keturunan keluarga di masa depan untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka dan meletakkan dasar yang baik untuk masa depan. Selain itu, ziarah ke dunia spiritual dapat memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Sudah terlalu lama, dunia spiritual telah bertahan. Sejarah yang tercatat dalam sejarah kuno mengatakan bahwa itu entitas yang sangat besar dengan kekuatan jauh melampaui alam kekaisaran melewati domain spiritual ketika menyadari bahwa itu semua penghuni di sana hanya mengasah kekuatan fisik mereka dan bukan kekuatan jiwa mereka. Menyadari betapa berbahayanya hal itu, entitas besar itu merasa kasihan pada kurangnya kecerdasan para penghuni domain spiritual yang bodoh. Dengan demikian, ia menganugerahkan kepada penghuni artefak yang berisi dunia spiritual, termasuk banyak peralatan yang dapat digunakan untuk mengakses dunia spiritual, dan menyebarkannya ke setiap sudut domain spiritual. Hampir semua orang bisa tersandung pada satu alat seperti itu pada awalnya. Akhirnya, lebih banyak orang mulai menyadari keuntungan memasuki dunia spiritual. Permintaan secara bertahap bermutasi menjadi pola akuisisi kompetitif aparatus antar bangsa, keluarga besar, dan faksi-faksi besar melalui cara apapun yang mungkin. Begitulah status quo saat ini. Sekarang, sebagian besar, jika tidak semua, aparatus untuk memasuki dunia spiritual mengendalikan satu organisasi. Yang kuat akan terus menjadi lebih kuat sementara yang lemah akan terus diinjak-injak. Diberkati dengan banyak sumber daya dan peluang, keturunan dari organisasi kaya dan berpengaruh seperti itu seringkali menjadi lebih kuat daripada kultivator pada umumnya. Tidak ada cara untuk menolak atau bahkan mengubah tatanan dunia saat ini. Celaka yang sama ini telah merajalela di mana-mana. Sumber daya dan kekayaan yang luas tetap terkonsentrasi di tangan hanya beberapa. Tapi tidak ada yang tahu di mana masa sebenarnya dari dunia spiritual berada. Bahkan Dwight sendiri telah mencoba menggunakan Myrtlestar Mysticism untuk menyimpulkan keberadaannya. Tapi setiap kali dia mencoba menentukan lokasinya, tubuhnya akan mulai bergetar seolah-olah dia mengalami kejang. Bukan itu saja, dia bisa merasakan bahwa itu bahkan jiwanya juga gemetar tak terkendali. Itu mendorongnya untuk berhenti sekaligus. Reaksi aneh dan tak bisa dijelaskan yang datang dari tubuhnya sendiri adalah pertanda. Itu harus itu. Sebuah tanda. Saat itulah dia menyerah untuk menentukan lokasinya. Dia tidak berani melanjutkan, takut sesuatu bencana akan terjadi. Sejak saat itu, Dwight tidak pernah berpikir untuk menemukan dunia spiritual lagi. Fakta bahwa itu adalah artefak yang ditinggalkan oleh entitas yang tidak diketahui tetapi sangat maha kuasa tidak menghindarinya. Tidak masalah baginya jika kisah asalnya dari dalam sejarah kuno hanyalah fantasi belaka atau sejarah sejati. Namun demikian, itu adalah kisah proporsi global. Sesuatu yang dia tahu lebih baik untuk tidak dianggap enteng. Seseorang tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Melangkah bodoh dan dia mungkin menemukan dirinya menyesali kebodohannya. Karena berniat mengganggu artefak suci yang ditinggalkan oleh entitas dengan kekuatan jauh di luar alam kekaisaran, dia bisa dibunuh tanpa mengetahui bagaimana kematiannya terjadi. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dunia spiritual telah ada di domain spiritual, membantu penghuni dunia spiritual menghasilkan generasi demi generasi juara. Itu tidak berlebihan. Tanpa artefak dunia spiritual, domain spiritual tidak akan pernah bisa menyaksikan kebangkitan pejuang Imperial Realm di antara jajaran penghuninya sendiri. Beberapa bahkan mungkin berdebat, bahkan bukan pejuang Realm prakekaisaran.
Ini menunjukkan betapa pentingnya artefak dunia spiritual bagi penghuni domain spiritual. Karena alasan ini, hampir setiap organisasi dari pengaruh apapun, apakah itu bangsa, keluarga, atau bahkan sekta dan faksi, tidak pernah berhenti mengirimkan keturunan mereka ke dunia spiritual. Dan mereka yang melayani sebagai agen dari berbagai kekuatan yang mereka wakili dalam dunia spiritual lebih sering daripada tidak memiliki otoritas dan prestis yang besar dalam organisasi masing-masing setelah para pemimpin atau patriark mereka. Itu membuat dunia spiritual semacam dimensi bawahan ke domain spiritual. Para pemuda yang ingin masuk ke dalam dunia spiritual berjumlah ratusan dan ribuan. Masing-masing haus akan kesempatan untuk melatih dan meredam kekuatan roh mereka sehingga memastikan masa depan yang cerah dan sejahtera bagi diri mereka sendiri. Seiring waktu, semakin banyak aparatus yang dibuat oleh entitas maha kuasa menjadi usang dan rusak, secara drastis membatasi jumlah orang yang memasuki dunia spiritual. Selain pejuang Imperial Realm, tidak ada yang bisa masuk tanpa bantuan aparat ini. Terus terang, artefak dunia spiritual hanyalah sesuatu yang entitas maha kuasa besar telah berikan kepada penghuni domain spiritual karena kasihan dan kemurahan hati. Dwight menemukan dirinya berada di dalam hutan lebat segera setelah dia melangkah ke dunia spiritual. Pohon-pohon di sekelilingnya semua menjulang ribuan meter di atas kepala, menunjukkan bahwa ia berada di tanah tak bertuan prasejarah tanpa tanda-tanda aktivitas manusia atau tempat tinggal. Dia pertama kali berpikir untuk naik ke langit untuk mencari tahu di mana dia berada. Tapi setiap serpian otot dan otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia menendang dan melesat ke udara seperti peluru. Dia hampir setengah jalan ke atas pohon, tingginya beberapa ratus meter, ketika dia membelok dan terjun ke salah satu cekungan pohon di sekitarnya. Di dalam cekungan pohon raksasa ada ruang besar dan luas. Sesuatu menangkapnya dan melemparkannya ke sudut jauh di dalam. Barulah ia sadar bahwa ia tidak sendirian. Beberapa serangga seukuran manusia menghuni cekungan pohon, dan mereka semua memandanginya dengan air liur hijau berlendir yang menetes keluar dari sudut mulut mereka, menunjukkan bagaimana mereka dengan jelas menganggapnya sebagai makanan. Masing-masing dipersenjatai dengan 4 pasang penjepit, serangga ini semua memiliki 3 pasang sayap juga. Dwight jungkir balik di udara dan meluncur turun perlahan. Dia berbalik dengan ketenangan lambat, hanya untuk menemukan bahwa itu ada serangga yang lebih besar sebesar bukit yang sedang beraksi. Itu tampak persis seperti serangga yang lebih kecil. Serangga yang bisa menjadi tidak terlihat. Mata Dwight berbinar karena terpesona. Serangga akan sangat keliru jika mereka berpikir mereka bisa berpesta dengan pejuang alam kekaisaran seperti dia. Dia bisa dengan mudah membantai mereka semua sebagai gantinya. Tapi dia tidak melakukan hal semacam itu. Jika ada, dia agak tertarik dengan makhluk apa serangga ini sebenarnya. Dari semua makhluk yang dia harapkan, dia tentu tidak berpikir bahwa dia akan menemukan beberapa serangga raksasa. Dan di sini aku berpikir makhluk macam apa yang akan begitu berani untuk meletakkan tangannya padaku. Sebuah serangga. Dwight menggeleng, meratapi dengan keras. Hiss, mendesis, mendesis. Serangga yang lebih kecil di belakangnya tidak pernah berhenti berdengung tanpa henti. Sebanyak Dwight merasa yakin dengan kemampuannya untuk menjaga dirinya tetap aman, suara-suara yang dibuat oleh serangga membuatnya merasa tidak kalah tidak nyaman. Sementara itu, yang terbesar dari serangga terus mata bulat besar ukuran kepala seorang pria dilatih pada Dwight. Baiklah, sudah cukup menyenangkan untuk hari ini. Aku orang yang sibuk, lihat. Jadi, aku akan membiarkanmu lolos hari ini karena kamu hanya seorang ibu yang mencoba melakukan yang benar oleh anak-anaknya sendiri. Kata Dwight sambil maju 1 langkah. Ledakan aura besar dengan beban gunung menghancurkan serangga terbesar. Serangga itu memahami seperti apa kematian itu. Awalnya melayang di udara sebelum ledakan aura yang tiba-tiba entah dari mana datang menerjang punggungnya, menghancurkannya ke tanah di mana ia tetap berada di dalam kawah buatannya sendiri, menggigil ketakutan. Dwight melangkah melewatinya saat keluar. Kemudian dia mendengar suara serak berkata kepadanya. Banyak terima kasih, Tuan, F untuk belas kasihan kamu. Kepala Dwight langsung berputar dengan keterkejutan yang tertulis di seluruh wajahnya. Kamu berbicara bahasa manusia? Menarik. Kurasa itu karena kamu makhluk yang akan berevolusi. Aku akan datang dan menemukanmu saat waktunya tiba. Mungkin perjalanan keluar akan ada gunanya bagimu. Dwight mulai menuju pintu keluar tanpa banyak menoleh ke belakang. Seekor binatang dengan kemampuan untuk menjadi tak terlihat bisa berguna baginya. Dia bisa membawanya keluar bersamanya dan memeliharanya menjadi senjata yang berguna untuk digunakan melawan ras pemakan jiwa. Kalian para pemakan jiwa suka sekali mengonsumsi makhluk roh orang lain, kan? Kalau begitu, coba serangga raksasa ini untuk ukuran. Serangga raksasa dengan kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Kunyah itu! Sayang sekali pemakan jiwa tidak lagi menjadi ancaman yang kredibel bagi Dwight. Tepat saat ini juga, Dwight lebih memperhatikan Darren. Dwight melangkah keluar dari lubang pohon dan pergi ke langit di mana dia memproyeksikan indera spiritualnya untuk menemukan jalannya. Kemudian dia menemukannya dan melaju pergi.
Hanya dalam sekejap mata, dia sudah pergi. Tim mesin super tidak punya rumah. Jika ada sesuatu yang dekat dengan sarang untuk makhluk-makhluk ini, maka itu hanya akan berada dimanapun otak Maro berada. Di mana otak Maro akan berada. Begitu juga mereka. Posisi Maro Brain selalu terus bergerak. Mesin yang tidak memihak akan menggerakkan Leviathan Hulk untuk mencari target berikutnya setelah melahap apapun yang bisa ditemukannya di depannya. Otak Maro dari tim mesin super kurang dari setengah ukuran ini ketika pertama kali tiba. Didorong oleh nafsu makannya yang tak terpuaskan, masa otak Maro tidak pernah berhenti tumbuh menjadi Leviathan mekanis proporsi galaksi setelah penyerapan planet-planet yang tidak pernah berakhir yang dihuni oleh peradaban level 8. Itu benar-benar berubah menjadi monster raksasa. Sekali melihatnya dan siapapun bisa dengan mudah mengumpul karena ketakutan. Sementara itu, tepat di wilayah paling tengah dari Maro Brain Maze Like Hulk. Di dalam ruangan yang tampak seperti aula langsung dari film horor ACIV. Sosok bayangan tinggi berdiri tepat di tengah ruangan ini. Dwight akan mengenali sosok itu jika dia ada di sini, Wyatt si pemakan jiwa. Wyatt, yang kebetulan adalah juara alam prakekaisaran seperti Dwight. Meskipun dia baru saja mencapai peringkat belum lama ini. Itu berarti bahwa dia memiliki banyak hal untuk mengejar Dwight, yang telah menghabiskan beberapa zaman terakhir menjadi juara Imperial Realm yang sangat berpengalaman. Itulah alasan dia menderita luka yang lebih serius daripada Dwight selama pertarungan terakhirnya dengannya ketika dia mencoba menggagalkan Diana untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Apakah kamu yakin dapat menghancurkan domain spiritual? Ini Dwight yang kita bicarakan. Dwight yang begitu kuat yang tidak bisa kukalahkan. Terakhir kali aku mendengarkanmu dan mencoba menghentikan Diana dari merekonstruksi tubuh fisiknya, Dwight dan aku mengalami pertempuran seperti itu di mana pantatku dicambuk dengan parah. Aku tidak akan melakukannya lagi dan itu datar. Aku ingin balas dendam, tapi aku juga tidak ingin kehilangan nyawaku di dalam domain spiritual. Ucap Wyatt keras. Dia tidak berbicara kepada siapapun secara khusus, atau makhluk hidup lainnya dalam hal ini. Tidak ada orang lain di dalam aula selain dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara nyaring menggelegar, terdengar seolah-olah suara itu berbicara dari segala arah di sekitarnya. Fat tidak. Dwight belum mencapai semua 5 tahap alam kekaisaran. Orang lemah seperti dia tidak akan pernah bisa menghalangi perjalanan tim mesin super yang tak terbendung. Tunggu saja sampai kita menyerbu ke domain spiritual. Kalian pemakan jiwa dapat memiliki semua makhluk roh yang kalian inginkan. Aku hanya menginginkan planet dan benua-benua di dalamnya. Aku akan menjilat bibir aku untuk mengantisipasi pertumbuhan yang akan aku capai untuk mengkonsumsi setiap di domain spiritual. Orang lemah yang belum mencapai ke 5 tahap alam kekaisaran, kamu memanggilnya? Kamu adalah salah satu untuk berbicara. Jika Dwight dan pengikutnya benar-benar lemah seperti yang kamu buat, lalu mengapa kamu dan tim mesin super kamu yang perkasa belum menaklukkan domain spiritual? Kenapa melibatkanku dan rasku kali ini? Membalas Wyatt dengan keraguan yang jelas. Bukan rahasia lagi bahwa ini bukanlah invasi pertama tim mesin super ke domain spiritual. Dan setiap saat, domain spiritual menang dengan Dwight dan teman-temannya meluncurkan serangan balik yang sukses yang mendorong tim mesin super kembali ke tempat mereka datang. Kemudian, untuk alasan yang belum diketahui banyak orang, mereka akan mundur. Namun, di sini dan saat ini, otak Maro, dalang tertinggi dari tim mesin super membanggakan tentang tidak khawatir tentang 5 kaisar domain spiritual dan bagaimana mereka tidak akan pernah bisa menghentikan tim. Benar-benar paket kebohongan yang tidak berharga. Wyatt berpikir dengan getir. Hahaha. Wahai kamu, dari iman yang kecil. Invasi masa lalu pada domain spiritual telah berakhir dengan kegagalan. Aku tidak menyangkal ini. Tetapi bukan karena betapa kuatnya 5 kaisar, melainkan karena aku belum selesai dengan tugas aku saat ini. Aku benci membuang-buang sisa. Oleh karena itu kemanapun aku pergi, aku pastikan aku mengkonsumsi setiap bagiannya dan tidak meninggalkan apapun yang tersisa. Sekarang aku sudah selesai di sini. Domain spiritual perhentian berikutnya. Jawab Maro Brain dengan apa yang terdengar seperti kekehan mekanis. Sejujurnya, aku merasa kata-katamu sulit dipercaya. Tapi karena dadu sudah dilemparkan, aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk membantu. Bagaimanapun, aku tahu kamu punya beberapa trik. Sebagai permulaan, entah bagaimana kamu bisa mengalahkan teknik Mirklestar Mysticism Dwight, deal dengan Dwight dan meninggalkan sisanya untuk sewa pemakan. Bagaimana itu untuk sebuah rencana? Menyarankan Wyatt. Berurusan dengan Dwight cukup mudah. Itu hanya pushover pra-Imperial Realm. Tunggu saja. Aku menuju ke domain spiritual segera setelah aku selesai mengepel sisa makanan di sini. Kamu dan seluruh soul pemakan hanya bisa berdiri dan menonton. Maka kamu akan melihat apakah kata-kata aku sulit dipercaya atau tidak. Kata Maro Brain dengan sombong acuh tak acuh. Seolah-olah itu mencoba untuk mengatakan bahwa itu kekuatan 5 kaisar hanya seperti bintik-bintik kotoran untuk itu. Sekarang kamu membuatku penasaran. Jawab Wyatt sebelum dia bertanya. Jika kekuatan 5 kaisar domain spiritual tidak berarti apa-apa bagimu, lalu mengapa repot-repot meminta kami untuk menjadi sekutumu?
Sederhana. Aku benci memiliki makhluk hidup skittering tentang seperti hama mengganggu ketika aku mencoba untuk melahap planet dan benuanya. Itulah sebabnya aku berharap bahwa kamu dan pemakan jiwamu dapat memusnahkan setiap makhluk hidup di permukaan domain spiritual setelah aku menaklukkannya. Ungkap otak Mother. Itu saja? Jadi kami hanya bagian dari kru mengepel untukmu? Wyatt tidak bisa mempercayai telinganya bahwa pekerjaannya akan begitu mudah. Dia tidak mengharapkan imbalan besar datang dengan biaya kecil di pihaknya. Membasmi setiap makhluk hidup di domain spiritual? Bukankah itu yang kita pemakan jiwa suka lakukan? Wyatt berpikir dengan antisipasi gembira. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menghuni domain spiritual dengan masing-masing dari mereka menjadi makhluk roh yang berharga bagi pemakan jiwa. Terutama 5 kaisar. Jika dia bisa mengkonsumsi kelima makhluk roh dari para juara Imperial Realm ini, maka dia mungkin bisa menjadi kaisar surga yang sepenuhnya matang. Kesempatan nyata untuk menjadi juara peringkat surga kaisar. Wyatt hampir bisa mendengar dirinya mengatakannya dengan lantang. The Half Emperor Realm peringkat yang diimpikan oleh semua juara Imperial Realm, diperjuangkan, namun begitu banyak yang gagal dicapai. Jumlah tak terbatas peradaban level 9 tersebar di seluruh galaksi. Tapi juara surga Kaisar Realm hampir tidak berjumlah 100. Dari ini saja, orang bisa membayangkan betapa kuat dan berpengaruhnya seorang juara surga Kaisar Realm. Kalau saja aku bisa menjadi Kaisar surga sejati, aku akan bisa pergi kemana saja dan melakukan apapun yang aku mau. Wyatt mulai berfantasi. Benar. Rencana awal aku adalah membuat antek-antek aku berurusan dengan hama domain spiritual. Jika mereka bisa mengalahkan hama di sana dan menyingkirkan mereka sebelum aku tiba, maka yang harus kulakukan adalah terus makan di planet lain begitu aku datang. Tapi seperti yang kamu sadari, rencana awalku tidak berhasil. Domain spiritual bukanlah peradaban level 9 untuk apa-apa. Mereka memiliki pertahanan jauh melampaui peradaban tingkat 8. Tapi karena kamu pemakan jiwa hanya di dekatnya dan kamu sangat mendambakan makhluk roh, itu praktis membuat kita bersekutu karena tujuan kita jelas tidak bertentangan satu sama lain. Ogo, ada jawaban aku. Wyatt berhenti sejenak untuk berpikir. Semua yang dikatakan Mother Brain masuk akal. Otak Mother dari tim mesin super hanya mengkonsumsi mineral alami dan sumber daya dari berbagai peradaban planet. Itu bukan kebohongan dan Mother Brain tidak punya alasan untuk menyembunyikan rahasia lagi darinya. Setelah semua, sebagai Dwifto ruang mengembara, pemakan jiwa praktis tidak akan rugi. Dan semua pemakan jiwa yang perlu dilakukan hanyalah membunuh setiap makhluk hidup di planet ini sementara otak Mother mengkonsumsi domain spiritual. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, Jika ini benar, maka tidak ada lagi yang bisa lebih baik dari ini. Wyatt merenung pelan dengan girang. Dan jika ini memang bisa menghasilkan kesuksesan, kemudian pemakan jiwa akan menemukan takdir baru mereka, untuk selamanya tinggal bersama tim mesin super. Pemakan jiwa akan dengan senang hati tinggal bersama mereka dan melayani sebagai kru pembersihan mereka. Hancurkan beberapa peradaban level 9 lagi dan pemakan jiwa bisa menjadi salah satu ras terkuat dan paling mematikan di galaksi. Baiklah kalau begitu. Ini untuk kolaborasi yang bersahabat. Para pemakan jiwa akan memusnahkan setiap makhluk hidup di domain spiritual dan memastikan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang tersisa di domain. Wyatt berjanji dengan keras. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tidak hanya pemakan jiwa akhirnya menebus dan membalas dendam, mereka mungkin hanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Tidak ada yang bisa meminta hadiah Natal yang lebih baik. Dan juga kolaborasi yang membahagiakan untukmu. Kamu dapat mengumpulkan kerabat kamu dan membuat persiapan yang diperlukan. Aku akan tiba di domain spiritual tidak lama lagi dan biarkan aku menjadi jelas, jika kamu tidak dapat membasmi makhluk hidup di domain cukup cepat ketika aku memulai asimilasi domain spiritual aku, kemitraan kita sudah selesai. Jangan khawatirkan itu. Membunuh makhluk hidup dan memakan makhluk roh mereka adalah apa yang kita pemakan jiwa kuasai. Wyatt meninggalkan ruangan dengan pegas di langkahnya. Dia harus mengingat setiap pemakan jiwa dan membuat persiapan untuk pembantaian besar. Begitu Wyatt pergi, titik cahaya kecil berkobar hidup di suatu tempat dekat Mother Brain. Wyatt harus benar-benar mulai berterima kasih kepada bintang-bintang atas keberuntungannya. Dia baru saja pergi ketika titik kecil cahaya mendekat ke arah lokasi tim mesin super. Itu adalah Darren, yang baru saja mencapai alam kaisar surga setelah menggabungkan persona gandanya menjadi satu. Dan kali ini, dia datang dengan marah sehingga dia bersumpah untuk menurunkan rumah itu atas apa yang terjadi pada Diana. 2 kali pemakan jiwa dan tim mesin super telah melancarkan serangan pada wanita kesayangannya, menyebabkan dia terluka parah sehingga sekarang, dia masih hilang. Itu alasan yang cukup baginya untuk mengamuk. Jika sisi dirinya yang lebih ganas yang memegang kendali, maka Darren saat ini hanya ingin merobek dan mencabik-cabik semua yang ada di garis pandangnya menjadi serpihan, sekutu atau musuh terkutuklah. Baginya hanya ada 2 jenis orang. Musuh dan dirinya sendiri. Dia tidak punya teman. Tapi karena kepribadian gandanya telah terintegrasi menjadi satu,
Darren berhasil mempertahankan sebagian besar dirinya yang asli meskipun ada perubahan besar pada jiwanya. Bagaimanapun, Darren berhasil mempertahankan bagian dari mantan dirinya. Sekarang, dia telah menemukan bahwa tim mesin super dan pemakan jiwa yang berada di balik serangan terhadap Diana. Oleh karena itu, alasan kedatangannya untuk menghancurkan pemakan jiwa dan tim mesin super dengan melepaskan amarahnya pada mereka. Gagasan pertamanya adalah pertama-tama mencari Diana dan membawanya ke sini sehingga dia bisa menyaksikan pembalasan yang diberikan atas namanya. Tapi dengan Dwight yang bungkam tentang keberadaan Diana, Darren memutuskan untuk melanjutkan tindakan selanjutnya. Dengan sebagian kewarasannya yang masih utuh, Darren tidak bisa memaksa dirinya untuk membuat Dwight celaka. Tidak setelah semua bantuan yang diberikan Dwight padanya sampai sekarang. Terutama karena Diana pasti tidak akan memaafkannya jika dia menyentuh Dwight. Untuk alasan ini, Darren menahan diri dari menyerang Dwight. Sebenarnya, dengan pangkatnya saat ini sebagai Kaisar Surga, Darren bisa dengan mudah mengambil kebebasannya dengan Diana dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Darren menginginkan lebih dari sekedar mengambil hati Diana. Dia ingin memenangkan hatinya yang paling penting. Dia telah menjadi objek obsesi dan keinginannya. Rasa gatal yang tidak akan pernah bisa dia garuk kecuali dia menjadi miliknya. Dan ini tampaknya mempengaruhi bahkan prospek masa depannya. Bahkan sisi yang lebih kasar dari kepribadian gandanya menyadari hal ini. Karenanya, keengganannya untuk campur tangan dalam apapun yang melibatkan Diana. Ia lebih memilih membiarkan saja kembarannya yang lain menangani semuanya sendiri. Hal terakhir yang dia inginkan adalah meninggalkan luka emosional yang tidak dapat diperbaiki di dalam dirinya. Sesuatu seperti itu bisa mempengaruhinya dan bahkan mungkin menghalangi rencananya menaklukkan galaksi. Wyatt baru saja meninggalkan tempat itu ketika Darren tiba. Dia cukup beruntung karena tidak tersandung pada Darren. Kekuatan yang baru ditemukan yang terakhir dan permusuhannya yang mendidih terhadap pemakan jiwa sudah cukup baginya untuk membunuh Wyatt di sana dan kemudian. Kematian Wyatt berarti kematian ras pemakan jiwa. Dia adalah benteng dari ras pemakan jiwa dan masa depannya. Tanpa dia memimpin mereka, seluruh ras akan hancur menjadi pembubaran dan perang saudara bisa pecah dari dalam barisannya sendiri. Beberapa pemakan jiwa masih lapar untuk membalas dendam sementara sisanya tidak melihat ada gunanya tinggal lagi dalam perjuangan yang tidak berarti. Untuk paruh kedua, mereka percaya bahwa itu pemakan jiwa hanya harus mengarahkan pandangan mereka pada peradaban inferior lain dan mulai membangun kembali kekuatan mereka dari sana. Pada akhirnya, ras pemakan jiwa akan pecah menjadi beberapa faksi terpecah yang tidak akan dihitung sebagai apa-apa selain salah satu yang terlemah di galaksi. Darren berdiri dari jauh dan menatap monstrositas besar dengan tidak sedikit pun ketakutan di matanya kecuali hanya untuk kemarahan dan kebencian. Otak Maro dari tim mesin super tidak berada di dekat ukuran raksasa ini terakhir kali dia melihatnya. Itu telah datang jauh untuk tumbuh menjadi raksasa mekanik saat ini. Dan peradaban tingkat 8 yang pernah berdiri di sini tampak hampir tidak eksistensial mengikuti apa yang pasti merupakan pesta panjang dan rakus oleh monster robot ini. Dengan semua rezeki di sini habis, itu akan menjelaskan alasan mengapa otak Maro perlu bekerja dengan pemakan jiwa untuk menaklukkan domain spiritual. Darren mengepalkan tangan erat menahan amarah saat auranya mulai bergejolak tak terkendali, mengancam akan meletus seperti gunung berapi kapan saja. Berjuang untuk tetap tenang, Darren bergumam pada dirinya sendiri. Ini untukmu, Diana. Aku akan menyia-nyiakan waran kejahatan murni ini sebelum aku berurusan dengan pemakan jiwa. Biarlah ini menjadi pesan bagi seluruh galaksi bahwa siapapun yang berani mencelakai wanita Darren, harus aku lawan. Jika kamu menderita goresan, aku akan menghujani kematian dan kehancuran pada siapapun yang membuatmu kesakitan. Dia segera membebaskan dirinya dari semua hambatan dan pengekangan dan melepaskan sisinya yang paling buas. Pemakan jiwa dan tim mesin super bisa saja menyerbu dan menggeledah alam Stardom untuk semua yang dia pedulikan, tetapi selama mereka tidak melakukan apapun untuk menyakiti Diana, Darren tidak akan pernah begitu marah. Tidak ada yang lebih penting bagi Darren selain Diana. Tidak ada lagi yang lebih penting baginya. Bahkan keamanan dan keamanan domain spiritual. Ledakan. Ledakan energi yang sangat besar dan mengerikan yang berasal dari dalam diri Darren meledak seperti bom. Bahkan udara bergetar dan berdering beresonansi dengan aura berdenyut yang memancar darinya. Tunjukkan dirimu, dasar hama mesin super. Hari ini adalah hari kamu mengembuskan nafas terakhirmu. Suara Darren menggema seperti warhorn yang menggembar-gemburkan datangnya pembantaian. Tangisannya membahana di seluruh area, mencapai jauh di dalam situs di mana Maro Brain berlindung. Ini diaduk menjadi gerakan. Libatkan penyusup itu dan hancurkan dia. Ribuan Mitch robot super machinery berkerumun dan melaju menuju Darren. Bahkan saat mereka melangkah menuju target tunggal mereka, semua mikrobot kecil seperti serangga bersatu menjadi satu, membentuk menjadi raksasa mekanis yang lebih besar dan lebih kuat. Pada saat kawanan besar microbots mencapai Darren, mereka telah bergabung menjadi lebih dari selusin pejalan kaki mekanis raksasa yang mengelilingi Darren dalam cincin baja.
Seseorang hampir tidak dapat menemukan kekurangan pada binatang mekanis raksasa ini seolah-olah mereka benar-benar entitas nyata di tempat pertama. Mereka mungkin tidak sebesar Marrow Brain, tetapi mereka masih sangat besar menurut standar normal. Terutama 5 unit tertentu dari seluruh nomor. Kelimanya disatukan oleh kawanan Mitch Robot menjadi droid LV-6 droid dengan kekuatan yang bisa membuat juara Imperial Realm kabur demi uang mereka dan karenanya mereka terlihat lebih besar dari yang lain. Dengan kata lain, Marrow Brain telah menciptakan 5 keturunan yang semuanya sama mematikannya dengan juara Imperial Realm. Tunggu! Darren menyadari sesuatu dan berpikir. Ada 6. Droid LV-6 pertama adalah kegagalan yang cacat. Itu hancur sendiri selama serangan terhadap Diana ketika dia merekonstruksi tubuh fisiknya. Tapi 5 kreasi Marrow Brain berikut semuanya adalah spesimen sempurna. Dengan semua droid LV-6 setara dengan juara Imperial Realm dalam hal kekuatan bertarung, kekuatan mereka bahkan semakin ditambah dengan kombinasi Mitch Robot. Meski begitu, tidak satu pun dari mereka mencapai lebih dekat dengan kekuatan pertempuran seorang kaisar surga. Ini adalah mesin perang yang diciptakan belum lama ini oleh Marrow Brain setelah konsumsi peradaban level 8 yang telah dilihat Darren barusan. Mereka juga karya terbesarnya. Bayangkan berapa banyak lagi kekejian mekanis yang bisa diciptakannya jika mengkonsumsi domain spiritual. Dikelilingi oleh raksasa mekanis ini membuat Darren tampak seperti bilah rumput yang menyedihkan dan ringkih dalam badai. Kamu tahu di mana dirimu, manusia? Menuntut salah satu pejalan kaki mekanis. Tentu saja aku lakukan. Ini akan menjadi kuburan tim mesin super. Masing-masing dan setiap dari kalian akan hancur di sini. Darren tersenyum diam-diam. Dasar bodoh! Beraninya kamu mengganggu tempat ini sebelum serangan kita terhadap domain spiritual dimulai. Jadi biarkan ini menjadi darah pertama dan sisanya dari domain spiritual akan mengikuti. Dengan homework kamu sebagai lebih banyak rezeki, Ratu akan menciptakan lebih banyak dari kita dan tidak lama lagi, tim mesin super akan tersebar di seluruh galaksi dan kita akan menjadi penguasa sejati alam semesta. Darren tidak perlu diberitahu bahwa Ratu raksasa ini berbicara tentang harus otak Mara. Raja mereka dan andalan dominasi tim mesin super. Dan itu karena kemampuan Marrow Brain untuk terus-menerus melahap rezeki dan sumber daya untuk menciptakan dan memperluas legion droid dan robotnya. Kamu pikir bisa menaklukkan kampung halamanku dengan kaleng-kaleng sepertimu? Kamu butuh pelajaran yang bagus. Darren pun menanggapinya dengan kejam. Serang! Biarkan kematiannya menjadi awal invasi! Teriak salah satu raksasa mekanik. Para pejalan kaki mekanis mendekati Darren dengan mengancam. Darren berdiri di sana sendirian, kalah jumlah dan persenjataan. Para pejalan kaki mekanis raksasa semuanya maju ke arahnya, siap untuk mengalahkannya. Sendirian, dia tidak harus bergantung pada orang lain selain dirinya sendiri untuk menghadapi serangan prajurit terbaik tim mesin super. Ia sama sekali tidak terlihat panik. Ia menangis kencang nama serangan pertamanya. Gumpalan kecil api meledak ke dalam kehidupan dari tempat Darren berdiri, hanya untuk berdenyut dan tumbuh dalam gelombang pendaran cahaya yang menelan para pejalan kaki mekanis yang berbaris menuju Darren. Empress Flame milik Darren sangat kuat. Diana bukan tandingannya. Kedua belah pihak beroperasi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Selusin raksasa robot yang dilalap api tidak menyadari bahayanya. Mereka memiliki keyakinan penuh pada tubuh mereka. Mereka diciptakan oleh ratu mereka. Bagaimana api bisa membunuh mereka? Itu akan benar-benar mustahil. Salah satu raksasa robot tertawa. Kamu memandang rendah tim mesin super, manusia. Apakah kamu tahu seberapa panas kita bisa mendapatkan? Api kamu tidak berguna melawan kami. Apakah begitu? Kuharap kamu masih bisa mengatakan itu setelah ini. Darren pun tersenyum dengan seramnya. Warna api mulai berubah secara bertahap dan mulai berubah keemasan. Warna emas adalah bentuk yang paling kuat. Raksasa robot itu merasa ada sesuatu yang salah. Tubuhnya benar-benar meleleh. Dan itu mencair semakin cepat. Sebelum serangan robot raksasa itu bahkan bisa mendarat di tubuh Darren, Empress Flame emas meleburkannya menjadi sepotong logam kecil, bahkan lebih kecil dari manusia. Dan itu tidak berhenti di situ. Bahkan setelah tim mesin super berpisah, mereka tidak dapat melarikan diri dari Empress Flame. Api emas membungkus mereka seperti ular. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, nyala api tidak bisa dipadamkan. Setiap pejuang di bawah LV-5 langsung berubah menjadi abu, sementara pejuang LV-5 hampir tidak bisa bertahan. Berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petarung tim mesin super LV-5 setara dengan petarung alam ilahi. Yaitu, siapapun di bawah alam divine akan mati jika mereka bersentuhan dengan Empress Flame emas. Sudah jelas betapa menakutkannya api emas itu. Hanya 5 setara LV-6 Imperial Realm yang bisa dengan mudah menghindari Empress Flame. Namun tidak mudah bagi mereka untuk lepas dari nyala api. Itu tidak mungkin. Bagaimana api bisa melelehkan tubuh kita? Ratu,
tolong selamatkan kami. Tim mesin super ketakutan akan api emas yang membakar tubuh mereka. Mereka mulai berteriak kepada Mother Brain untuk meminta bantuan. Tempat itu dipenuhi suara ratapan. Tim mesin super bersifat mekanis. Metode reproduksi mereka juga berbeda dari bentuk kehidupan alami. Namun, setiap anggota tim mesin super memiliki pikirannya sendiri. Mereka semua sadar diri. Meminta bantuan? Tidak ada gunanya. Mati! Geram Darren. Auranya kemudian melonjak, dan tubuhnya lenyap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sebelah salah satu petarung LV6. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan api emas yang menelan pejuang LV6. Sebuah kristal merah melayang di dekat tubuh yang rusak. Dia mencoba melarikan diri. Tapi Dahan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meremas kristal merah itu. Dan kristal merah itu hancur. Kristal merah itu penting. Itu adalah tulang punggung tim mesin super. Dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dengan itu, seorang pejuang tim mesin super yang telah mencapai alam kekaisaran dikalahkan. Seorang kaisar surga yang bertarung melawan daftar kaisar awal dan seorang pejuang alam kaisar kuno setara dengan orang dewasa yang memukuli seorang anak berusia 3 tahun. Bahkan jika seorang kaisar prasurga dapat dianggap sebagai anak berusia 8 tahun, dia tetap tidak cocok untuk orang dewasa. Namun, jika puluhan anak berusia 8 tahun dipersenjatai, bahkan orang dewasa mungkin akan mengalami kesulitan. Dalam sepersekian detik, Darren membunuh seorang petarung tim mesin super LV6. Itu terjadi begitu cepat sehingga anggota tim mesin super lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Siapa selanjutnya? Begitu suaranya memudar, Darren kembali lenyap. Setelah itu, petarung LV6 lainnya tewas di tempat. Darren membunuh 2 pejuang LV6 secara berurutan, dan sisanya akhirnya sadar. Manusia ini adalah petarung kaisar surga? Kita tidak punya kesempatan melawannya. Lari! Ratu, tolong selamatkan kami. Mereka bertiga berlari ke arah ratu mereka, mengabaikan api keemasan di tubuh mereka. Pesawat tempur LV5 lainnya, yang masih memberikan dukungan, panik dan melarikan diri. Darren kemudian pergi mengejar ketiga petarung LV6 tersebut. Dia mengabaikan pesawat tempur LV5. Empress Flame dapat dengan cepat membakar para pejuang alam Divine di tim mesin super menjadi abu. Seorang pejuang Divine Realm tidak bisa menghentikan Empress Flame yang dilemparkan oleh seorang pejuang Half Emperor. Paling banyak, dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Ketika Darren hendak menyusul salah satu dari mereka, suara ratu terdengar. Kamu membuatku marah, manusia! Beraninya kamu membunuh begitu banyak cucu aku! Aku akan menguburmu bersama mereka! Tidak hanya kamu, tetapi semua makhluk hidup di domain spiritual akan mati! Darren tidak akan pernah takut dengan ancaman seperti ini. Dia bahkan belum mulai. Tujuannya adalah membuat tim mesin super merasakan ketakutan sejati. Apa kamu mengancamku? Haha, kita masih belum tahu siapa yang akan mati. Dia terkekeh. Selanjutnya, dia berakselerasi lagi, mencapai bagian belakang pesawat tempur LV6 terakhir dan meninjunya dari belakang. Petarung super machinery tim Imperial Realm lainnya hancur. Setelah itu Darren pun melihat kristal merah yang menguasai tubuh dan menghancurkannya. Bahkan pedang Prastos Dayana tidak dapat melukai petarung LV6, namun, dia tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Darren. Itu bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun dan hancur berkeping-keping. 3 pejuang LV6 Imperial Realm terbunuh berturut-turut, dan Empress Flame memusnahkan banyak pejuang tim mesin super tingkat rendah. Kemarahan Darren untuk sementara terobati, tetapi dia masih belum puas. Tujuan kunjungannya hari ini bukanlah untuk menghancurkan semut ini, tetapi untuk benar-benar menghancurkan ratu tim mesin super. Selanjutnya, dia ingin tim mesin super lenyap dari alam semesta selamanya. Selama ratu ada, dia akan dapat mengkonsumsi sumber daya dan membangun lebih banyak pejuang tim mesin super. Mereka mungkin akan kembali berkuasa suatu hari nanti. Ketika pandangan Darren tertuju pada petarung LV6 berikutnya, sebuah tentakel besar terulur untuk meraihnya. Itu adalah salah satu dari banyak tentakel ratu. Tapi Darren tidak terpengaruh. Ia pun segera bergegas menuju ke sana. Sebagai pejuang kaisar surga, rasa takut tidak memiliki tempat dalam pikirannya. Selain kepribadiannya yang kejam, dia tidak akan bersembunyi dari bahaya apapun. Saat dia menyerang ke arah tentakel, tubuhnya melintas dengan cahaya keemasan. Perlahan, tubuh emas yang sangat besar muncul. Ukuran tubuh emas sebanding dengan ratu tim mesin super. Mengingat ukuran tubuh, puluhan monster robot dari sebelumnya tidak signifikan dibandingkan. Darren bisa membunuh mereka dengan sekali tampar. Ini adalah kekuatan sejati dari Kaisar Surga. Damanik tubuh emas abadi adalah tempat di dekat ukuran Darren ketika ia pertama kali menerobos ke alam abadi. Rasanya seperti membandingkan kurcaci dengan raksasa. Damanik Eternal Golden Body bahkan tidak sebesar satu jari Darren.
Darren bisa menghancurkan Dominic as Eternal Golden Body dengan jari kelingkingnya. Semakin besar kekuatan dan ranah seseorang, semakin besar tubuh emas abadi mereka. Darren tidak percaya bahwa Ratu Tim Mesin Super sangat kuat. Ratu tidak lebih dari entitas besar yang bukan tandingannya. Jika Ratu benar-benar memiliki kekuatan Kaisar Surga, dia pasti sudah menaklukkan domain spiritual sejak lama. Bagaimana itu bisa bertahan sampai sekarang? Ia akan habis-habisan karena tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin menghancurkan monster yang tampak aneh ini serta tim mesin super. Selanjutnya, ras pemakan jiwa sedang menunggunya. Queen dari tim Super Machinery mengayunkan tentakel besar ke arah Darren. Darren berubah menjadi sosok berwarna emas yang kira-kira berukuran sama dan menyerang ke depan tanpa rasa takut untuk memenuhi serangan itu. Tabrakan itu menyebabkan Void itu sendiri bergetar tanpa batas. Kecuali dua petarung level 6 yang tersisa, sisa tim mesin super di daerah sekitarnya telah hancur berkeping-keping. Bahkan petarung level 5, yang setara dengan mereka yang berada di alam Divine, tidak bertahan. Mereka bahkan tak bisa lepas dari api emas Darren. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin menahan gempa susulan dari tabrakan yang kuat. Pertempuran hanya berlangsung beberapa detik, dan hanya dua petarung level 6 yang tersisa. Sisanya sudah hancur total. Tim mesin super mengalami kerugian yang tak terkira. Bahkan Ratu, yang bisa tanpa henti menciptakannya, merasakan hatinya sakit. Namun, Ratu tidak memiliki kemewahan untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang. Ini karena dia merasakan ancaman kuat Darren bahkan sebelum mereka bertabrakan. Dia bukan petarung kekaisaran pada umumnya. Tidak mengherankan jika dia datang sendiri untuk membuat kekacauan di tim mesin super. Dia tampak sangat percaya diri dengan kekuatannya. Setelah serangannya digagalkan, Ratu menarik kembali tentakelnya sambil secara bersamaan melambaikan lebih banyak tentakel ke arah Darren. Mencoba untuk lari? Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Darren berteriak dan menarik tentakel yang akan ditarik dengan kedua tangannya. Pergi ke sini dan mati! Tubuh besar Ratu diseret ke arahnya saat dia menarik tentakel. Semua orang bisa melihat raksasa emas melawan makhluk aneh berbentuk bola yang tertutup tentakel dari jauh. Raksasa emas diserang oleh salah satu sungut makhluk aneh itu. Setelah memblokir serangan itu, raksasa emas itu meraih tentakel monster itu dan menyeretnya. Bahkan Ratu pun tidak bisa meramalkan bahwa manusia itu akan memiliki kekuatan luar biasa sehingga dia bisa menggerakkan tubuhnya. Pada saat itu, dia tidak memiliki kendali atas situasi dan hanya bisa diseret oleh Darren. Siapapun yang melihat apa yang terjadi selanjutnya tidak akan pernah melupakannya. Darren menjelma menjadi raksasa emas, kedua tangannya memegangi sungut sang ratu. Dia tidak berhenti ketika dia berada di depannya, tetapi malah memutar-mutar tubuhnya. Dia mengubah tubuh besar ratu menjadi bola. Kehampaan itu hancur kemanapun ia pergi. Untungnya, segala sesuatu di sekitarnya telah benar-benar dimakan, dan tidak ada makhluk hidup di dekatnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terduga. Mereka yang berada di bawah Imperial Realm tidak mungkin selamat dari gempa susulan pertempuran. Setelah itu, Darren tertawa gila dan berkata, "Bagaimana menurutmu, sampah? Apakah itu merasa baik?" Sampai saat itu, dia masih belum melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, pertempuran akan berakhir dengan cepat. Darren berencana akan menyiksa dan membunuh Ratu secara perlahan. Dia ingin menanamkan ketakutan yang tulus dalam dirinya. Tapi tiba-tiba, Darren merasakan cengkeramannya mengendur, dan sang ratu pun terlepas dari genggamannya. Dia menatap tentakel yang terputus. Ratu tampaknya telah memutuskan tentakelnya untuk melarikan diri. "Manusia, aku yakin kamu bukan petarung kekaisaran pada umumnya. Kamu sangat kuat. Siapa sebenarnya kamu ini?" Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Ratu bertanya. Kekuatan Darren sangat mengejutkannya. Dia tidak tahu manusia bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memutuskan tentakelnya untuk melarikan diri. Ratu memiliki begitu banyak tentakel sehingga kehilangan bahkan satu membuat sedikit perbedaan. "Apa kamu ingin tahu siapa aku? Sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat." Darren mencibir sambil melemparkan tentakel di tangannya ke samping. "Apa lelucon? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah menguasai alam semesta, melahap peradaban yang tak terhitung jumlahnya kemanapun aku pergi. Aku sudah mengalami semuanya. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan hal-hal seperti itu di hadapanku? Hanya menjadi manusia biasa? Kenapa? Karena aku bisa bermain denganmu seperti mainan. Bukankah itu cukup? Hahaha." Saat Darren berbicara, dia mulai tertawa lagi. "Kurang ajar bodoh! Itu adalah kecerobohan aku yang memungkinkan kamu, manusia biasa, untuk memanfaatkan kesempatan itu. Aku akan memberitahumu sekarang juga bahwa siapapun yang bertindak arogan di depanku tidak akan berakhir bahagia." Sang ratu sangat marah. Hampir semua pasukannya musnah, dan dia bahkan dipermainkan oleh manusia.
Kemudian, dia menyerang Darren dengan puluhan tentakel raksasa. Dia tidak akan lagi mengizinkannya untuk mengambil tentakelnya. Darren dengan senang hati menurutinya. Dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Dari pertempuran sebelumnya, monster tentakel hanya memiliki kekuatan Kaisar Prasurga. Namun, karena ukuran dan kekuatannya yang sangat besar, kekuatannya dekat dengan Kaisar Surga. Tapi, pada akhirnya, itu hanya napas sehelai rambut. Seorang Kaisar Prasurga tidak akan pernah bisa menyaingi kekuatan seorang Kaisar Surga. Kesenjangan itu memberikan Darren keuntungan mutlak dari Ratu dan membuatnya bisa menyiksanya sampai mati. Keduanya kembali bertabrakan. Darren kembali diserang oleh puluhan tentakel. Tapi dia tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dia hanya menggunakan tangannya untuk memblokir serangan secara sistematis. Kadang-kadang, dia akan mengambil tentakel dan dengan kasar menariknya. Ketika kedua belah pihak terpisah lagi, hanya setengah dari tentakel Ratu yang tersisa. Darren telah merobek separuh lainnya dan membuangnya. Pada saat itu, Ratu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Kehilangan satu tentakel tidak terlalu buruk, tetapi kehilangan setengahnya. Tidak mungkin Darren begitu kuat jika dia hanya seorang petarung Kaisar Prasurga. Bagaimanapun, Ratu berada di puncak Kaisar Prasurga. Di luar itu, seseorang bisa menjadi petarung surga Kaisar sejati. Manusia! Kamu sudah menembus untuk menjadi Kaisar Surga? Ratu bertanya, menekan amarahnya. Kamu baru menyadarinya? Sudah terlambat. Aku akan memusnahkan balapanmu hari ini dan memastikan bahwa tim mesin super lenyap dari dunia selamanya, sehingga kamu tidak pernah membahayakan peradaban lain lagi. Setelah merespon, Darren pun mengambil inisiatif untuk menyerang. Raksasa emas itu menyerang lawannya. Karena dia sudah mengungkapkan kekuatan sejatinya, dia tidak berniat untuk menahan diri. Dia hendak merobek tentakel Ratu dan membongkar tubuhnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ratu menjadi ketakutan saat mendengar tanggapan afirmatif Darren dan bagaimana dia menyebut dirinya sebagai Kaisar Surga. Dengan panik, dia mundur dan berseru. Manusia! Ini semua salah paham, jadi mari kita bicarakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk bertarung sampai mati. Itu bukan demi kepentingan terbaik siapapun. Kami akan mengubah target kami jika kamu telah mengungkapkan kekuatan Kaisar Surgawi, kamu lebih cepat. Kami tidak akan menyerang domain spiritual.